jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah yang di rumah nih yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Kita sedang membahas tema kita pagi hari ini adalah kelepon. Kepikiran lebih pandangan orang. Nah ini dia ya, bicara masalah tentang pandangan orang ini memang kadang-kadang macam-macam. Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita. Berbicara tentang orang yang suka sama kita, dari 10 orang itu pasti ada 1 dari 10 itu yang gak suka sama kita. Ataupun sebaliknya, dari 10 orang yang membenci kita, pasti 1 di antara 10 itu sebenarnya ada yang baik sama kita gitu ya kan. Itulah yang terjadi di dunia Tapi ini. kalau Kan aku begitu. lagi dihujat-hujat misalnya Mas Fadli, aku selalu ngelihat bandingin lebih banyak followersnya atau hatersnya, lebih banyak followersnya. Alhamdulillah. Jadi bikin husnuzon gitu. Iya, kita harus begitu terus nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita membacakan lagi nih pertanyaan dari medsos ya, yang masuk. Ya ini Ustaz Syam nih siap-siap dijawab nih. Dari Instagram @aya_ayulianti. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bagaimana caranya menyikapi sindiran orang? Misal ya, tentang masalah rezeki, jodoh dan anak. Saya pun tahu itu semua kekuasaan Allah, kehendak Allah. Manusia hanya bisa berupaya ikhtiar dan doa. Tapi omongan orang, astagfirullah, nyinyir katanya. Kok lulus kuliah lama masih jadi guru honorer aja, percuma dikuliahkan mahal-mahal. Udah tua kok belum nikah-nikah, nggak ada yang mau ya. Pas udah nikah kok belum hamil ya. Pas pantas sih badan kecil kurus, dada rata jadi susah hamil. Ya Allah astagfirullahaladzim, gak gitu-gitu juga tuh orang kebangetan banget sih. Sedang kata dokter hal itu tidak mempengaruhi. Bagaimana cara menyikapi omongan orang Ustadz? Apakah setiap omongan itu doa? Ya, omongan buruk apakah juga doa buat kita? Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ini Ustadz Syam nih, orang ini bener-bener kayaknya nih penghinaannya udah terlalu banyak ini. Bener-bener udah ya. Keterlaluan ini orang yang Bukan nyinyir jangan-jangan lagi. yang nyinyirin ini orangnya sama lagi gitu ya kan. Aduh, parah banget. Ini gimana penjelasannya, mohon izin, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang seperti itu, sangat betul yang sudah dilakukan mbaknya. Dia langsung datang ke ahlinya. Kalau orang bilang susah hamil, udah datang ke dokter kehamilan. Dia benar tadi langsung datang ke dokter, kata dokter nggak ada pengaruhnya. Itu akan membuat mbaknya tenang karena yang ngomong udah ahlinya. Dibandingkan kita mendengarkan pendapat orang yang mereka juga tidak ada keilmuan di dalamnya, lalu kita langsung percaya itu hanya meresahkan diri kita. Kemudian mbak juga tadi menyinggung tentang hal jodoh, rezeki, ajal, kemudian anak, kehamilan, itu kita tidak akan pernah tahu kapan kan. Jadi ada never ending question istilah orang tuh. Never ending question tuh belum nikah ditanya kapan nikah. Udah nikah ditanya kapan hamil. Udah anaknya gede ditanya kapan anaknya bisa jalan. Kok nggak jalan-jalan. Udah anaknya bisa jalan ditanya lagi. Kok anaknya nggak ngomong. Anak tetangga udah bisa ngomong. Umur segitu itu never ending question. Sampai kita meninggal manusia akan selalu bertanya. Mungkin itu bentuk kepeduliannya. Tapi kadangkala salah tempat, salah posisi sehingga menyakiti perasaan orang yang ditanyanya. Jadi bukan hanya jodoh, rezeki, ajal yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyembunyikan yang namanya kapan Allah mengijabah doa. Jadi kalau ditanya apakah semua perkataan adalah doa, hati-hati. Siapa tahu perkataan itu adalah pas waktu diijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkalimat karena siapa tahu pas saat itu Allah sedang mengabulkan doa. Yang kedua, apakah doa keburukan dari orang lain, apakah perkataan buruk dari orang lain termasuk daripada doa? Oh, ada 2 hal dalam hal ini. Yang pertama, bisa jadi doa. Kenapa? Karena doa yang diijabah adalah mungkin doa keburukan dari orang-orang yang pernah Anda zalimi. Ketika Anda zalimi orang itu, lalu dia berdoa, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Ya Allah, saya tidak terima. Saya ini hamba-Mu. Kau ciptakan aku begini. Saya tidak pernah meminta supaya lahir menjadi orang yang kurus. Saya tidak pernah meminta nasib untuk menjadi orang yang jadi guru honorer terus. Saya tidak pernah meminta menjadi orang yang jomblo terus menerus ya Allah. Ini takdirmu ya Allah. Tapi dia menghina saya ya Allah. Ya Allah balaskan kepadanya ya Allah." Siapa tahu pada saat itu diijabah sama Allah. Maka perkataan doa buruknya dia bisa saja diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah nyinyir itu tetap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sering menjadi wirid kita di dalam setiap sholat kita itu sering membaca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u
biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini sekaligus menjadi wirid setiap habis sholat. Kenapa menjadi wirid? Ini ayat motivasi. Apa motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu yang berhak mengangkat derajat seseorang, Allah juga yang berhak menjatuhkan derajat seseorang. Allah juga yang berhak memberikan kerajaan atau kekuasaan pada seseorang, Allah juga yang berhak mencabut nikmat tersebut. Apa motivasinya? Semua manusia dan jin berkumpul untuk mencelakakanmu, tidak akan bisa celaka kalau Allah tidak mengizinkannya. Tapi seluruh manusia dan jin makhluk Allah berkumpul untuk mengangkat derajatmu, tapi ternyata Allah menghinakanmu, maka engkau tidak akan pernah bisa terangkat derajatnya. Karena biyadikal khair, di tangannya lah segala kekuasaan, di tangannya lah ya Allah yang menentukan segalanya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh ya Allah engkau yang menguasai segala sesuatu. Maka ini adalah ayat motivasi ketika ada orang lain yang menghujat kita, menghina kita dengan segala omongannya yang menyakiti perasaan kita. Kita punya Allah, bagaimanapun kolom komentar kita penuh dengan hujatan orang lain, tapi ternyata kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang baik, kita di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang saleh, orang yang istiqamah. Allah akan mengabulkan doa-doa kita dan Allah akan mempertahankan yang namanya kebaikan-kebaikan kita. Ada ayat dalam Al-Qur'an seperti ini berkait dengan perkataan yang buruk atau hinaan atau hujatan atau nyinyir istilah anak sekarang. Wa qul ibadiyallati hiya ahsan. Kita diminta untuk hamba-hamba Allah mengucapkan perkataan-perkataan yang ahsan, yang terbaik, yang terpuji, yang bagus untuk orang lain atau kepada hamba Allah yang lainnya. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya ini adalah bagian daripada perintah Nabi SAW menjabarkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang beriman adalah ketika mereka berbuat baik kepada orang lain dan qaulun karim atau yang namanya perkataan yang mulia atau perkataan yang baik. Kenapa di antara ini dikaitkan dengan yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi diawali dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik atau yang namanya terdiam. Kenapa dua hal ini dikaitkan dengan beriman? Karena yang namanya kita berbuat baik itu berkata baik kembali lagi karena perintah Allah. Nah, jadi buat mbaknya tadi yang udah curhat nih di Instagram ya. Ini kok tadi kan Ustadz panjang lebar nih. Betul. Intinya adalah mudahnya setiap mbak dihujat sama orang atau dihina sama orang, mbak angkat tangan berdoa yang baik-baik buat diri mbak. Betul. Yang terbaik Bukan gitu ya. dia. Bukan mengutuk dia. Insya Allah doanya diijabah sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang nih kita lanjut lagi nih. Saya punya tayangan nih Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Umi Maki. Ada satu tayangan menarik yang penting banget buat kita bahas di pagi hari ini. Karena ini sering banget terjadi di antara pasangan suami istri. Ini dia tayangannya nih.